Jamaah. Oh jamaah. Ye. Alhamdulillah. Kok Sony berubah? Salah dong. Ya Allah. Hostnya yang ini dong. Sini. Jangan gitu dong. Dia bapak ini kenapa bisa ada di sini? Ngapain juga bapak di sana, saya di sini. Memang Saya ada juga jumping. bingung. Bu, permisi ya, Bu. Ada. Aduh. Jumping. Apa itu Ustaz? Kenapa jadi bapak yang di situ, saya yang di sini? Gak gitu juga konsepnya, Pak. Ciukan saya dipegang. Gak pakai sepatu lagi. Ya Allah. Nyeker lagi. Jangan dimarahin. Bapak, kembalilah ke... Duduk, Pak. Makasih, Pak ya. Jangan Maaf ya, gitu Sony. juga Aku dong. kembali dulu ya. Iya, mentang-mentang bajunya sama. Kan saya harusnya sama Shannon mirip. Jangan sama... Yaudah, makasih ya. Terima kasih ya jamaah ya, kita masih di Islam itu Indah. Saya ajarin caranya nge-host ya. Tema kita adalah, bisakah mu'alaf menjadi suami soleh? Tepuk tangan lagi dong. Masya Allah. Langsung aja nih, yuk. Aku punya tayangan lagi ya, diperhatikan ya, disimak ya jamaah yang ada di rumah juga ya. Kisah suami istri, tulis rangkuman masalah setiap bertengkar. Kita lihat tayangannya, silakan. Cerita unik dari sepasang suami istri yang terbiasa membuat rangkuman masalah setiap bertengkar, viral di media sosial. Membuat rangkuman ini digunakan kedua sejoli itu sebagai cara berkomunikasi saat mereka bertengkar. Apa yang Ustadz saya melihat dari tayangan tadi? Dia belajarnya visual. Belajarnya visual. Berarti harus lihat tulisan. Ada yang masuk karena membaca, ada yang masuk karena mendengar. Beda-beda orang. Oh gitu. Terus pertanyaannya kalau suami soleh itu harusnya nurut sama istri atau bisa mengarahkan istri? Wah, suami soleh nurut sama istri gitu ya. Gimana? Baik, kita bahas ya. Jawabannya Ustaz Syahab, silakan. Tabe guruku Ustaz Maulana, Shannon, Mas Sony, serta guru kami Habib Utsman, jamaah di studio, jamaah di rumah, Al-Quran, surah At-Tahrim ayat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijarah. عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما Wahai orang-orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dari ayat ini kita belajar bahwasanya bukan tentang suami yang nurut sama istri, atau istri yang nurut sama suami, atau anak yang nurut sama orang tua, tapi bagaimana semuanya nurut sama Allah. Bagaimana seorang istri nurut sama Allah, bagaimana seorang suami nurut sama Allah, seorang anak nurut sama Allah, sehingga kalau kata Allah, wahai istri taat sama suami, maka dia taat sama suaminya karena Allah, bukan karena suaminya. Wahai anak taatlah sama orang tua bukan karena orang tuanya, tapi karena melihat ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kasusnya hari ini tema kita adalah seorang mu'allaf. Bagaimana seorang mu'allaf menjadi seorang suami yang soleh? Apakah dia perlu mengarahkan istri atau dia nurut sama apa yang dikatakan oleh istri? Maka dalam kasus ini kalau istrinya lebih ngerti tentang perintah Allah, maka sang suami yang ikut sama istrinya bukan takut sama istri, tapi dia tahu istri saya ini ibu
ibu-ibu pengajian nih. Istri saya ini lebih tahu tentang tata cara sholat. Istri saya ini lebih tahu bagaimana caranya puasa. Istri saya tahu tentang rukun iman, rukun Islam. Maka untuk sementara karena saya juga baru mu'alaf, maka saya mendengarkan apa kata istri yang memang dia lebih duluan menjadi seorang muslimah. Maka bukan karena dia takut sama istrinya, bukan seorang istri takut pada suaminya, tapi bagaimana mereka semua takut pada Allah dan takut dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Oh jadi maksudnya nggak apa-apa kalau istri itu lebih tahu sedikit mengenai agama dibanding suami, suaminya ngikut ke situ gitu Namanya ya. juga mu'alaf, baru belajar. Betul Biasanya juga. nanyanya ke siapa? Nanya ke orang terdekat. Tapi bukan karena hal ini menjadikan seorang istri menjadi super power gitu. Ah lu mau belajar dari gue, jangan gitu juga. Saling belajar ya ternyata ya. Betul. Terima kasih Ustaz Syah. Sama-sama, Tepuk Mas tangan Sony. lagi untuk guru-guru kita, Masya Allah. Tema pagi ini bukan hanya untuk seorang mu'alaf yang ingin menjadi suami soleh, tapi untuk para suami yang ingin menjadi soleh. Dan seorang istri yang mengidam-idamkan laki-laki menjadi soleh. Makanya kita belajar pagi hari ini. Dan karena banyak jamaah, kita masuk yuk ke segmen Tanya Dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Nanti aku kasih kesempatan untuk bertanya ya, tapi bintang tamu kita dulu mau nanya, jangan pakai bahasa Inggris lagi. Mungkin bisa pakai bahasa dari Australia kan, suku aborigin bisa. Sama nanti bisa jawab. Nanti saya jawab dalam bahasa Bugis. Oh ya, jangan dong. Coba mau nanya apa, Shannon? Oke, baik. Pak Ustadz, saya mau nanya nih, Iya. kayak tadi saya nanya di segmen terakhir, Ya, itu untuk sebagai mualaf, jadi ini saya pengen mau jadi suami yang soleh. Ini gimana caranya untuk saya sebagai yang baru belajar Islam untuk bisa belajar lebih cepat? ya. Baik kalau saya ceramah ya. Ya silakan Ustaz Maulana. Itu bahasa Indonesia kan? Oh, Bahasa ya. Indonesia. Oke, mau cek doang, mau cek doang. Silakan. Izin guru-guru kita ada Bib Usman dan ada Ustaz Sams dan guru-guru yang lagi semuanya yang hadir. Dan makasih banyak Zanon, Shannon Oh, ya, apa? yang sudah bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada semuanya, bertakwalah menurut kesanggupan kita dan berusahalah untuk meningkatkan ketakwaan. Kepada siapapun dan kepada suami, apa yang harus saya lakukan agar supaya bisa membahagiakan istri? Seorang suami seharusnya bagaimana dia menyayangi istri. Tadi sudah dijelaskan beberapa pembahasan bagaimana kita menafkahi, mendidik, melindungi. Tapi yang paling penting buat seorang suami, bagaimana seorang suami ini nih memanjakan istri. Betul tidak? Memuliakan istri. Bagaimana seorang suami peduli terhadap istri, membantu meringankan beban istri. Makanya kepada seorang suami, berusahalah seorang suami bisa kesini sedikit ya karena Temenin Ustaz Maulana. ya, Iya. kayaknya luar biasa ya. Iya, kenapa Ustaz? Tinggi banget. Iya, tinggi. Jadi Sonan ya enggak usah sebut ya, susah banget bagi saya. Jadi gini aja, seorang suami nih, suami itu bertanggung jawab. Bagaimana memuliakan istri, mengantar istri untuk mendapatkan keselamatan. Karena kehidupan ini bukan di dunia aja. Kita akan hidup abadi di akhirat. Di mana nanti di akhirat tidak ada kematian. Maka seorang suami senantiasa menggang tangan istri untuk dibawa di dunia dan di akhirat dalam keselamatan, kebahagiaan. Karena kebahagiaan itu tidak hanya diucapkan lewat kata-kata, tapi dibuktikan lewat perbuatan. Ya, coba siapa istri? Siapa istri? Iya lagi nonton. Valerie Krasnodewit. Dia nggak nonton, dia kayaknya lagi tidur nih masih. Enggak. Ih, jangan dulu. Bisa jadi dia nonton sekarang. Iya. Kan kita tidak tahu. Saya tadi udah nyuruh dia sholat subuh terus baru nonton saya. Oh, silakan. Siapa? Oke, istri saya yang cantik, Valerie Krasnodewi. Saya akan makin niat belajar Islam dan juga saya juga ada banyak niatnya. Saya menjanjikan niat untuk juga jadi imam yang terbaik untuk keluarga kita. Tapi tepuk tangan dong. Allah. Tapi yang paling terpenting, seorang wanita itu pingin dipanggil dengan panggilan sayang. Panggilan sayangnya apa? Saya Hah?
aku panggil dia pakai bahasa Inggris. Aku Apa tuh? sering panggilnya sunshine. My Sunshine. Tahu nggak sunshine apa? Gimana ya? Kasih tahu sunshine apa? Sunshine. Aduh, bahasa Indonesia apa ya? Ah. Bukan cahaya surga ya, bukan ya? Bukan. Ya, Ustadz ngobrol sama Shannon, tahu kan nama panjangnya siapa? Siapa? Shannon Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Ren. Sabtu, Minggu. Malu-malu. Tepuk tangan dong untuk guru-guru kita. Masya Allah, tabarakallah. Bagus banget kan apa yang dijelaskan dan bagus banget ya apa yang disampaikan Shannon ke istrinya Sunshine. Jangan lupa ya nonton ya Sunshine. Sayangku Virus, Masya Allah gak mau kalah ya. Jamaah yang mau nanya boleh katakan dong. Oke yang pertama sebelah sini dulu deh. Nih aku ambil mic dulu ya. Sebentar ya. Sunshine? Namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tuti Rohmah dari Himpaudi Kabupaten Bandung Barat. Saya tanya dong Ustadz. Iya. Saya mau bertanya ke Habib Usman. Boleh. Silakan Iya. Ibu. Habib, kalau seandainya ada suami yang mu'alaf, bagaimana cara kita istri untuk membantu suami agar suami itu cepat belajar dalam Islam dan juga istiqomah dalam Islam? Apakah boleh nih Bib kalau seandainya istri mengajarkan kepada suami gitu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bertanya. Silakan duduk. Masya Allah. Habib silakan dijawab Ya, Habib. khair afwan, Masani, Ustadz Maulana, Senan, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apakah boleh seorang istri mengajarkan suaminya yang mu'alaf? Boleh-boleh saja, nggak jadi masalah. Dan bahkan boleh seorang istri memberitahu apa yang dia pahami dan apa yang dia mengerti. Tentang sholat, tentang habis sholat, tentang berdoa, tentang qiyamul lail, tentang membaca Al-Quran, boleh. Tetapi seorang laki-laki tersebut, kalau misalkan istrinya tidak bisa mengajarinya, dan kalau misalkan suami diajarin sama istri kan ada terjadi sebuah hal yang yang namanya istri, yang namanya suami, akhirnya timbulnya tuh bercanda atau nggak serius atau emosional sendiri dan lain sebagainya. Maka wajib bagi seorang suami mencari guru. Mencari guru untuk belajar agama. Seminggu sekali, seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, bahkan setiap harinya lebih bagus. Setiap hari lebih bagus. Dan berdosa seseorang apabila dia tidak menuntut ilmu setiap harinya. Dijelaskan di dalam hadis kita pahami bahwasanya thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin muslimat. Menuntut ilmu itu wajib bagi laki-laki ataupun wanita. Fardhatun, sangat wajib untuk menjalankan ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala wa amil bih, mengamalkannya. Kita belajar setiap harinya menuntut ilmunya Allah dimanapun berada. Cari guru jangan 1, 2, 3, 4, 5. Cari dimanapun tempat. Tujuan apa? Mengerti dan memahami ilmunya Allah. Dan dipahami mu'alaf itu mereka yang notabene, kayak Senen nih. Mu'alaf dari agama sebelumnya dengan agama Islam. Karena innad dina indallahil Islam. Agama yang Allah ridhoi adalah agama Islam. Belajar agamanya Allah karena nggak paham. Cari guru. Cari guru. Belajar setiap harinya 1 jam, 2 jam, atau 3 jam lebih bagus. Belajar ilmu apa dulu? Pertama belajar ilmu tauhid mengenal Allah. Yang kedua belajar sholat. Dari Fatihah yang benar, dari baca Al-Quran yang benar, pelan-pelan. Jadi belajar itu bertahap. Kalau misalkan seandainya nggak bisa, belajar lagi. Susah lapasnya belajar. Karena apa? Ketika seorang mempunyai niat untuk belajar, dia gugur daripada dosa-dosanya. Dan tentunya wajib bagi mereka mu'alaf mengerti tentang hukum agamanya Allah dan bisa mendidik istrinya dengan didikan yang baik. Kalau sudah pintar. Mudah-mudahan Allah kasih keberkahan, sehat walafiat dan ilmu yang bermanfaat dan bisa mengajarkan istri dan anaknya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Tepuk tangannya dong untuk Habib Usman. Terus belajar dan belajar saling mengisi, saling mengingatkan dalam kebaikan. Masya Allah. Sunshine terima kasih sudah bertanya ya. Sunshine dong panggilannya. Dulu Ustadz Maulana panggilannya apa? Samson ya kalau nggak salah ya.
Hah? Bukan Bukan. dong. Ustaz, katanya tadi pas di situ ngasih tahu saya ada mau informasi penting yang mau disampaikan. Iya, buat kita semua, mohon maaf tanpa menggurui hanya mengingatkan, jangan lupa senantiasa meluangkan waktu untuk bisa bersedekah. Oke. Ada namanya sedekah itu kan harus ikhlas, Iya. yang terbaik, sasaran tepat, tidak menyakiti dan tidak mengungkit. Inilah yang harus kita camkan. Dan ternyata Apa? alhamdulillah Apa? ada CT Arsa Foundation. Oh. CT Arsa iya, Foundation, Masya Allah Tabarakallah, terus berupaya untuk memutus mata rantai kemiskinan dengan cara yakni pendidikan berkualitas Ya. dan kesehatan yang optimal. Maka kami mengajak kepada siapapun yang peduli dan ingin turut berkontribusi Ya. dalam artinya gini. Dalam menghilangkan, bersedekah, memutus mata rantai Iya. kemiskinan. Ada 2 caranya. Gimana harus sana jauh dong? Gampang banget dengan yakni nih. Gimana? Bersedekah dan doa. Bersedekah sama Doa dan bersedekah. Iya. Gini. Caranya gimana biar Caranya, gampang maksudnya ini, biar gak usah kemana-mana. Ini. Oh iya ini di bawah ini. Men-scan, Oh di scan krisnya. Krisnya di scan. Ya tuh. Abis itu bisa langsung sedekah. Kalau tidak sempat dipoto aja dulu. Oke. Nanti bisa di ya Habis di sekarang. scan langsung sedekah di sini. Jadi Iya. nggak perlu kemana-mana. Udah susah. Ih, masih bisa langsung tetap nonton Islam itu Masih indah. bisa. Kalau gitu tetap di Islam itu indah ya. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi gitu caranya. Gampang ternyata ya. banget.